Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahlidar sebagai moderator dalam diskusi tokoh-tokoh tasawuf falsafi beserta ajarannya. Bersama saya di sini terdapat dua orang pembicara, yaitu pembicara pertama Cici Tasyuni Almida dan pembicara kedua Zarifah Syadzah. Baik, untuk pembicara pertama dipersilahkan menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai tokoh-tokoh tasawuf falsafi dan ajarannya. Yang pertama yakni ada Abu Yazid Al-Bustami, di mana ajaran beliau yang pertama itu dikenal dengan nama Al-Fana dan Baqa. Fana menurut istilah para sufi adalah berarti hilang dan lenyap, sedangkan lawan katanya adalah baqo. Dan lebih jelas, fana dan baqo merupakan kembar dua dalam arti bahwa adanya fana menunjukkan adanya baqo. Yang kedua yaitu al-ittihad. Konsep al-ittihad ini merupakan efek yang ditimbulkan dari konsep sebelumnya yakni fana atau baqo, di mana di dalam konsep al-ittihad ini disebutkan bahwa siapapun yang bisa membebaskan diri dari alam lahiriahnya atau mampu meniadakan kepribadian dan dari kesadarannya, maka dia akan mendapat jalan menuju sumber yang asal, yaitu cahaya Tuhan. Nah, kemudian ada dua tingkat penyatuan ataupun ittihad yang biasa dibedakan, yaitu merasa bersatu dengan Tuhan tetapi tetap menyadari perbedaan dirinya dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan tingkat bersatu. Dan pada tahap selanjutnya adalah kesadaran dari ketiadaan yang bersama-sama, dan mistik adalah kesadaran akan adanya maha zat yang berbeda. Tokoh yang kedua yaitu adalah Al-Halaj, di mana ajaran tasawuf dari Al-Halaj yang pertama itu adalah hulul. Hulul secara singkat adalah Tuhan mengambil tempat dalam diri manusia tertentu yang sudah melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Istilah hulul berimplikasi kepada bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan ke dalam diri manusia atau masuk suatu zat ke dalam zat yang lainnya. Al-Halaj dalam ajarannya yang lain adalah Haqiqah Muhammadiyah atau Nur Muhammad, yang merupakan sumber dari segala sesuatu, segala kejadian, amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Dengan perantaranya lah alam ini dijadikan ajarannya, yang lain ajarannya. Kemudian ajaran dari Al-Halaj tersebut adalah disebut juga dengan Wahdah Al-Adyan, di mana hakikatnya adalah semua agama adalah satu karena semuanya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mengakui dan menyembah Allah. Kemudian konsep hulul tersebut mengisyaratkan terjadinya penyatuan antara diri manusia dengan Tuhannya, yang terjadi didasarkan pada adanya dua potensi, dua sifat dasar yang dimiliki manusia. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Arabi. Nah, ajaran daripada Ibnu Arabi yang pertama yaitu ada Wahdah Al-Wujud. Ibnu Arabi menyatakan bahwa wujud yang ada semua ini hanyalah satu, dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah wujud Khalik juga. Tidak ada perbedaan antara keduanya, yakni antara wujud makhluk dengan wujud Khalik ataupun Sang Pencipta, jika dilihat dari segi hakikat. Tokoh yang keempat ada Al-Jili, di mana ajaran tasawuf falsafi dari Al-Jili yaitu disebut dengan nama ataupun istilah insan kamil atau manusia sempurna, yang mana ajaran tersebut menurut Al-Jili adalah ajaran yang terpenting yang merupakan pengembangan dan konsep tasawuf Ibnu Arabi, yaitu Wahdah Al-Wujud, bahwa alam ini diciptakan Tuhan karena Dia ingin memperlihatkan dirinya di luar dirinya. Pemikiran ini yang melahirkan paham Wahdah Al-Wujud. Dalam paham insan kamil tersebut, penglihatan sufi antara dirinya dan Tuhan tidak mempunyai wujud masing-masing, tetapi sudah menyatu. Namun demikian, tetap saja bahwa manusia bukanlah Tuhan. Dengan Wahdah Al-Wujud,
manusia sufi akan memperoleh tingkat insan kamil. Menurut Al-Jili tersendiri, insan kamil adalah kopian Tuhan. Konsep ini didasarkan Al-Jili pada satu hadis Nabi yang berbunyi, yang artinya Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang maha rahman, dan satu lagi hadis yang berbunyi yang artinya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Kedua hadis di atas menjadi acuan bagi Al-Jili untuk memberikan formulasi bahwa insan kamil merupakan media tajli yang paripurna. Hal ini disebabkan bahwa sifat-sifat Tuhan lebih tampak dan jelas pada diri Nabi, terutama Nabi Muhammad. Yang kelima adalah tokoh tasawuf falsafi yang bernama Suhrawardi Al-Maktul, di mana konsep tasawuf yang dikembangkan oleh beliau adalah bernama Isyraqi, di mana di dalam ajaran tasawufnya Al-Suhrawardi pada prinsipnya terpengaruh dari beberapa sumber pemikiran dan berusaha menggabungkannya sehingga melahirkan sebuah konsep yang disebut dengan Al-Isyraqiyah. Kata Isyraqi berasal dari bahasa Arab yang bermakna keminaran, sedangkan masyrik berarti timur. Maka kedua kata ini secara etimologi mengandung makna terbitnya matahari dengan sinar yang terang benderang. Sedangkan dari istilah penyinaran dalam term Isyraqi itu berhubungan dengan simbol dari matahari yang selalu terbit dari sebelah timur dan memberikan sinarnya ke seluruh alam. Seperti juga yang disebutkan dalam pandangan Plotinus, tampaklah olehku bahwa sang pencipta yang diciptakan al-maksud dan cinta adalah satu dan manusia merupakan suatu di alam kesatuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tokoh-tokoh tasawuf dan ajarannya. Baik, terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara yang kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh tasawuf muslim falsafi. Yang pertama yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, nama aslinya Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan Al-Bustami. Beliau lahir di daerah Bustam, Persia. Beliau lahir pada tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Dan ajaran dari tasawuf beliau adalah al-fana, al-baqa, dan ittihad. Kemudian selanjutnya ada Al-Hallaj. Nama asli Al-Hallaj adalah Abul Murid Al-Bushan Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baydami. Beliau lahir di Baydam pada tahun sekitar 244 Hijriah atau 898 Masehi di Tur Al-Bayda, Iran Tenggara. Nama ajaran tasawuf beliau adalah Hulul. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah Ibnu Arabi. Nama asli Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Hatim. Dan Ibnu Arabi ini mendapat gelar yaitu Syekhul Akbar. Beliau lahir pada 17 Ramadan pada tahun 560 Hijriah atau 29 Juli ataupun 1165 Masehi di Marsia, ibu kota Andalusia Timur. Ajaran tasawuf beliau yaitu Wahdatul Wujud. Kemudian selanjutnya ada Al-Jili. Nama asli Al-Jili adalah Al-Karim Ibnu Ibrahim Al-Jili. Al-Jili dikaitkan dengan tempat kelahirannya, yaitu Jilan, suatu daerah yang terletak di sebuah provinsi sebelah selatan Laut Kaspia. Beliau lahir pada tahun 707 Hijriah atau 1365 Masehi dan wafat pada tahun 830 Hijriah atau 1428 Masehi. Dan ajaran tasawuf beliau adalah insan kamil atau manusia sempurna. Kemudian selanjutnya adalah Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi Al-Maktul nama lengkapnya adalah Syibah Al-Din Yahya dan Ibnu Habash Ibnu Amira. Suhrawardi Al-Maktul. Istilah Al-Maktul untuk membedakannya dengan dua tokoh Suhrawardi yang lahir
di desa Suhrawak, sebuah desa kecil dekat Zinjan di timur laut Iran, tahun 545 Hijriah atau 1153 Masehi. Dan konsep ajaran dari tasawuf Suhrawardi yaitu Isyraqi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada dua pembicara yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, saya berikan kepada pembicara yang pertama di sebelah kanan saya, yaitu apa maksud dari konsep baqa, fana, dan al-ittihad? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja saya jawab. Yakni yang pertama baqa, fana. Fana dalam bahasa itu bermakna hilangnya wujud sesuatu. Namun berbeda dengan makna fasad. Kalau fasad itu bermakna rusak. Yakni kalau fana itu tidak tampaknya wujud sesuatu, sedangkan fasad itu berarti berubahnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, sedangkan menurut tasawuf ataupun menurut pendapat dari kalangan para sufi, fana di sini ialah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau sesuatu yang lazim pada dirinya. Atau juga bisa dikatakan hilangnya sifat-sifat tercela pada dirinya sendiri. Juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mustafa Zahri, bahwasanya fana adalah lenyapnya kebasyariahan seseorang, yakni hilangnya sifat sebagaimana manusia biasa yang suka pada syahwat dan nafsu. Atau juga dengan kata lain, fana adalah hilangnya sifat-sifat buruk ataupun maksiat lahir batin daripada seorang manusia. Nah, dari akibat adanya fana tersebut, kemudian muncullah baqa, di mana tadi kan sudah hilang sifat-sifat tercela daripada seorang manusia, sifat-sifat yang mencerminkan kemanusiaannya yang suka pada syahwat, nafsu dan sebagainya. Kemudian timbullah baqa. Baqa di sini maksud kalau dalam bahasa disebut dengan kekal. Tapi kalau dalam kalangan para sufi, makna baqa di sini adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Nah, tadi kan disebutkan di fana itu sudah hilang sifat-sifat tercelanya. Maka yang tersisa itu ada sifat-sifat terpuji, maka disebutlah dengan baqa. Nah, karena sifat basyariah tadi kan sudah hilang, maka yang tersisa adalah sifat ilahiyah ataupun sifat ketuhanan, maka disebutlah dengan baqa. Nah, kemudian setelah fana dan baqa tadi hilangnya fana dan timbullah ataupun tersisalah sifat baqa tadi, maka selanjutnya timbul suatu efek dari fana baqa tadi yang bernama ittihad, yakni penyatuan batin dan rohaniyah dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana baqa tadi ialah untuk mencapai ittihad. Nah, di situasi ittihad inilah seorang sufi itu telah merasa dirinya itu bersatu dengan Tuhan, yakni satu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai itu telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil salah satu yang lainnya itu dengan sebutan aku. Jadi kalau ada ketika seorang sufi itu mengatakan hai aku, itu maksudnya itu adalah seorang sufi itu bukan mengatakan pada dirinya sendiri hai itu aku, tapi mengatakan kepada sufi yang sufinya itu telah menjelma ataupun menyatu dengan Tuhan, dengan sifat Tuhan tadi. Sebagaimana juga contoh lainnya, misalnya ketika seorang sufi itu berkata maha suci aku. Jadi ketika seorang sufi itu mengatakan maha suci aku, maka yang dimaksud di situ bukan sufinya tadi, bukan si sufi tadi yang mengatakan bahwa dia itu suci, tapi si sufi yang telah bersatu batin dan rohaninya itu dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud batinnya dengan Tuhan melalui fana dan baqa tadi. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi terima kasih kepada pembicara satu yang telah memberikan jawabannya. Jadi bagaimana dengan pembicara dua, apa ingin ditanggapi atau memberikan pendapat? Baiklah, saya akan sedikit menanggapi atau menambah dari jawaban dari pemateri satu. Jadi fana itu adalah sifat apabila fana itu sesuatu yang hilang, yang buruk di dalam diri kita itu, dalam diri seorang sufi itu sudah hilang. Jadi ketika sesuatu yang buruk sudah hilang, jadi tetaplah sesuatu yang
baik-baik yang disebut dengan bako. Itu kan konsep dari fana dan bako. Jadi apabila sesuatu yang buruk sudah hilang atau fana, jadi tinggallah sesuatu yang baik, yaitu bako, kekal. Karena kedua itu sudah tinggal yang baiknya kan, jadi jadi sudah menjadi kayak seakan-akan sempurna. Setelah itu ada konsep itihadnya, dan dia sudah merasa seperti bersatu dengan Tuhan. Jadi konsep itihad ini sudah hampir mirip dengan konsep hulul juga. Hulul juga mengatakan bahwa dia juga sudah merasa bersatu dengan Tuhan. Jadi pendapat saya dengan pendapat pemateri satu itu hampir sama-sama. Sekian dari saya. Jadi untuk pertanyaan kedua akan saya tanyakan kepada pembicara yang kedua tentang apa bedanya konsep dari wahdatul wujud dengan hulul. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah menanyakan pertanyaan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi hulul ini adalah konsep ajaran dari Al-Hallaj. Jadi hulul ini adalah suatu konsep yang apabila seorang sufi telah menghilangkan sifat nasutnya atau kemanusiaannya, jadi tinggallah di dalam dirinya tuh sifat lahutnya atau ketuhanan. Jadi ketika sudah hilang sifat nasutnya, jadi baru Tuhan itu bisa memasuki diri manusia tertentu yang sudah hilang sifat manusianya itu. Makanya Tuhan tuh bisa menduduki manusia tersebut. Jadi baru setelah dia bisa menghilangkan sifat manusianya, dia merasa bersatu dengan Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan itu udah bukan lagi dia, itu sudah Tuhan yang melakukan. Jadi ketika dia gerak, itu bukan lagi gerak dia, sudah gerak Tuhan. Karena dia merasa kalau diri dia itu sudah bersatu dengan Tuhan karena sudah menghilangkan sifat nasutnya. Kemudian kalau sedangkan dengan wahdatul wujud, itu bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya adalah pantulan dari Tuhan. Itu semuanya satu. Jadi diri kita itu pantulan dari Tuhan, makanya disebut dengan wahdatul wujud, satu. Apapun yang ada di dunia ini itu sebenarnya khalik, pantulan dari Tuhan. Jadi perbedaannya tuh kalau wahdatul wujud itu semuanya itu adalah pantulan dari Tuhan atau khalik, sedangkan hulul manusia yang sudah menghilangkan sifat kemanusiaannya atau nasutnya, maka Tuhan akan memasuki orang-orang tertentu tersebut di dalam dirinya, dan dia merasa bahwa dirinya sudah bersatu dengan Tuhan. Seperti itu pendapat saya. Jadi terima kasih atas jawaban dari pembicara dua. Bagaimana dengan pembicara satu? Apa yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih. Menurut saya sendiri, saya mungkin sepemahaman dengan apa yang telah disampaikan oleh pemateri kedua. Hanya saja di sini saya ingin menambahkan sedikit, yang mana hulul mungkin lebih saya jelaskan sedikit bagaimana yang telah disampaikan oleh pemateri kedua, bahwasanya makna hulul itu kan menepati, gitu kan. Sedangkan dalam ilmu tasawuf adalah ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu kan memilih tubuh manusia tertentu yang sudah menghilangkan sifat fana'nya tadi ataupun sifat nasutnya tadi kan, yang kemudian tinggal sifat lahut ataupun ilahiyahnya tadi. Karena memang kalau hulul itu sendiri memang berkepanjangan ataupun berkepanjangan daripada ajaran ittihad yang disampaikan oleh Abu Yazid tadi. Nah, hulul ternyata itu mempunyai dua bentuk ataupun dua macam. Yang pertama adalah hulul al-jarawi, di mana kalau hulul al-jarawi ini adalah keadaan dua esensi. Yang satu itu mengambil tempat pada yang lain, misalnya itu air di dalam bejana. Jadi tanpa antara air dan bejana gitu. Yang kedua itu adalah hulul saroyani, ya ini persatuan antara dua esensi, yang satu mengalir di dalam yang satu yang lainnya, sehingga terlihat itu satu esensi. Misalnya seperti air yang mengalir di bunga, tapi air itu kan tidak terlihat lagi, tapi kalau diteliti sebenarnya ada gitu. Kemudian juga seperti wahdatul wujud, seperti maknanya wahdatul wujud, yaitu tunggal ataupun esa ya. Jadi dimana seperti yang disampaikan oleh pemateri kedua, bahwasanya segala yang ada di muka bumi ini sebenarnya itu satu kesatuan, semuanya itu adalah bentuk daripada khalik. Hanya saja kalau ada seperti yang tercipta di alam
orang ini seperti manusia, itu merupakan bayangan daripada Khalik tadi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda. Jadi terima kasih kepada kedua pembicara yang telah memaparkan materinya dan juga menjawab